mantep. Biar kelihatan ke depan. Nih, kita lagi di mana nih? Kita lagi di Pancoran Mas. Nah, tadi kita menuju ke sini. Kok Pancoran Mas? Iya, ini kan Pancoran Mas. Oh iya, kan di mobil. Lo yang Nama bilang tempatnya apaan? Ini Help Me Coffee. Jadi lu bisa ngopi-ngopi santai di sini nih. Dari jam berapa sampai jam berapa nih? Bukannya? Buka jam pagi jam 9, tutup jam 9. Oh, dari jam 9 sampai jam 9. QQ. QQ, ya Allah. Bahasa lo kayak di Babaleo. Lagi ada di Help Me Coffee di Depok Pancoran Mas. Jadi ini teman gue ngundang kemari. Iya. Cuman beliau tidak mau masuk ke kamera. Ya. Mau kalaupun masuk dia mau di blur sama Suaranya sama di disamakan. crop. Ya mending gak usah masuk. Tak jadi kerjaan editing. Daripada suaranya disamarin, Iya, itu jadi kayak perdagangan orang. jadi dia pengen disamarkan dengan suara aslinya. Ya, dia ngapain? Pengen disamarkan. Ngapain diedit? Aduh. Ngomong-ngomong kota Depok nih, Kapan ngomong-ngomong kota Depok anjing? Patah Bukan. banget. bukan begitu kan juga. Lu kan sering main ke kota Depok nih. Ya kan kalau nggak syuting di luar pasti di rumah gua. Iya sih. Nggak mungkin di rumah lu kan. Iya sih, bener juga. Nah, Terus berarti lu nyaman dong kalau ke Depok nih. nggak terpaksa lah. Enak aja, nyaman. Mana panas, macet, mending gue di rumah. Di enak lu belum ngerasain. Coba dah lu ngontrak sekitaran sini. Ngapain? Panas macet. Ngapain? Ya alasan gue pindah ke Depok tuh. Enggak, gue nggak nanya. Gue belum nanya. Lu buru-buru banget sih. Santai dulu, kenapa sih? kayak Gue baru takut tutup. kan 9. Ini baru setengah 5. Ya kan gue kira lu kesini, aduh nyaman dah sini lagi aja lo. Enggak dong. Bukan soal kenyamanan, tapi silaturahminya. Iya sih. Kan diundang kemari, temen gue baru buka. Nih baru dari Februari kan? Nah, Baru dari Februari disuruh kemari. Ya gue pengen main lah. tapi kenapa di Depok? Kenapa di Depok? Kan gue bukan gue. Kenapa Bang bukan di Depok? Pasti kan lu nyari-nyari nih ya kan? Dia lokasinya strategis gitu. Gue katakan juga apa? Patokannya ada di situ, ada sekolahan, terus depan jalan. Oh. Jadi nyaman juga, nggak terlalu. Nah. Kan sudah banyak orang. Dekat jalan gede juga ya? Iya. Dekat jalan gede, berarti poinnya tuh dekat jalan gede, daerah komplek. Nah, Iya. Sama kayak gue milih rumah. Lalu bukan terpaksa pindah-pindah sono. Iya kan? Ada Dapat saudara-saudara. di situ. Nggak, tapi gue lebih nyaman di Depok nih. Daripada di Baturaja. Iya. Kenapa? Karena di Depok tuh ada semua yang kita pengenin. Buah iblis nggak ada. Nggak, bukan. Kan itu hasrat. Jadi yang gue pengen ini, kayak gue pengen deket tempat fotokopian. Ben Hill. Ya jauh, di Depok gue tinggal jalan. Lah dari Baturaja ke Ben Hill deket. Naik motor. Gue nggak bisa ke Ben Hill. Ya. Ngapain pindah ke Depok? Gue kalau di Jakarta nggak bisa ngerasain fasilitas Jakarta. Gitu. Apa? Kayak GI, ya gue nggak bisa ngerasain, kagak bisa beli. Gitu. Lah lo ke Margo? Margo masih standar. Emang beda. Kan isinya sama mall. Punya sama. Ternyata. Emang Iya. Jarum. Iya. Oh. Itu punya anaknya. Jadi itu Margo City yang punya Jarum nih ngehadiahin Margo City buat anaknya ulang tahun. Hadiah mall. Makanya bangsat. Emang Makanya kalau gue lihat interiornya, tempat sampahnya gitu-gitunya, standarisasi mallnya sama kayak GI. Kalau gue lihat-lihat ini berarti konsepnya pakai arsiteknya sama dong. kurang lebih. Kalau gue lihat ininya, Konsep secara arsitektur ya? konsepnya iya. Oh ini kok sama kayak GI, dari mulai liftnya ditaruhnya di ini, eskalatornya ini Iya, gitu. Kayak standar GI lah. Ya kalau lo ke ITC sama, semua ITC standarnya sama kan? Iya. Nah, Ya, itu kan kalau ITC kan udah satu merek. Iya, nih. Kalau ini kan beda merek nih. Ya, kalau nggak nih GM aja kan, Grand Margo City harusnya. Oh, Grand Depok udah ada sih ya, Grand Depok Ada. City. GDC. Kenapa orang Depok kaya itu sih? Kayak gitu semua, Bu? Kayak gitu gimana? Ulang tahun hadiahin mall. Ya, banyak mall.
Enggak nih, emang bener. Gue juga baru tahu setelah gue tanya ke bini gue ya, ini yang punya GI kali ya. Terus bini gue nyari tahu ternyata. Oh, gue kira bini lu orang Jarum. Enggak. Jadi itu kayak cerita Reja lah bini gue. Aduh. Entu ntar aja deh kalau kita ngobrol bertiga baru omongin itu tuh. Anjir, goblok banget tuh. Sumpah, Jadi gitu. tolong. Jadi alasan gue pindah ke Depok ya pertama emang keluarga gue deket. Ah, biar kalau silaturahmi nggak jauh. Betul. Ya yang paling banyak di Depok. Ya akhirnya kan Setelah gini. gue rasain tinggal di sini enak juga. Nggak cuman gini, Bob. Karena banyak orang yang berpikiran kayak lu. Jadi kan strategi marketing dalam tanda kutipnya itu kan dari mulut ke mulut tuh. Iya kan? Tinggal di Depok gitu. Iya, tinggal di Depok biar kita dekat semua. Ah. Akhirnya ribuan keluarga tuh, bukan ribuan orang nih. Ribuan keluarga pindah ke Depok. Padat, Ya pasti. macet, Iya. panas. Ya kayak rumah lu aja transformer semua. Ya kalau itu kan emang jelas daerah tambang. Tapi rumah lu nggak disetting buat jadi penunjang Jakarta kan? Kayaknya enggak dah. Parung. Enggak. Nah kalau Depok, Tangerang pun enggak. Bekasi juga enggak. Enggak. Jadi tuh Jabodetabek tuh cuma Depok doang yang disetting buat penunjang Jakarta. Oh. Tadinya tuh sebenarnya Gubernur Jakarta waktu Ali Sadikin ya, tuh dia mutusin Bekasi buat jadi daerah penunjang. Kenapa nggak jadi? Cuman kalau lu ke arah Bekasi, itu lebih buruk arah kesononya lagi, paham gak lu? Buat Maksudnya? dikembangkan. Kalau Depok tuh ada Bogor. Enggak, lebih buruk nih dalam konteks apaan? Ya buat kehidupan. Kan kalau Bekasi kesono lagi apaan? Cikarang. Cikarang ya kan, Kerawang. Cikampek Iya, gitu iya. kan. Itu kan lebih nggak buat tempat tinggal kurang. Ya kan, nah makanya dipilih lah Depok. Oh, iya, gua karena kemarin- Depok ke Bogor arahnya buat tempat tinggal lebih oke. Gue lihat kemarin kontennya Abdel sama yang komika tuh yang ngebahas peta-peta zaman dulu. Dia bilang daerah Bekasi itu kenapa rawan banjir karena dulunya rawa. Iya. Mungkin itu kali ya. Ya mungkin. alasannya. Pertimbangannya itu. Yang hujan, yang banjir gede kemarin kan? Iya. Air Iya. kalau di baju putih suka kuning. Kuning. Udah gitu nyampur sama air laut kan? Ah, Bekasi mana laut nih? Bekasi mana lautnya? Emang ada lautnya? Ada. Cuman lebih ke bau Tanah. bau tembaga gitu. Oh, udah. Coba lah bekas lu tanah. gali lah rumah lu. Baunya Dan langsung di ini dah sama pemerintah dipunyain. Oh gitu. Ya gitu. Nah, makanya dipilihlah Depok. Nah, perubahan pertama di Depok sebenarnya bukan kayak rumah-rumah yang lu Rumah kenalin lu. nih, bukan. Bukan. Perum pertama ya dekat rumah abang gua. Oh, Merdeka. Iya, tuh perum-perum pertama dekat-dekat situ tuh. Oh. Sebelum adanya geria pesona atau enggak perumahan-perumahan apa ya? Pesona Depok, Kayangan gitu-gitu. Iya. Tuh masih ini, nah masuk geria Depok tuh udah masuk tahun 2000-an. Oh, berarti nah itu perumahan pertama tahun berapa? Dibangun nih? Tahun 9 berapa kok nggak salah 97 apa berapa? Lah bareng dong sama perumahan gue. Iya. Perumahan gue tuh pertama dibangun 97. Cuma dikhususkan buat PNS. Sama Sama nih juga begitu. Berarti sebenarnya emang penunjang Jakarta juga bukan cuma Depok waktu itu kali. Ya arah Bogor maksud gua. Iya, Ya, mungkin iya. termasuk rumah lu kan Kabupaten Bogor. Iya. Gitu. Makanya gua enak tinggal di Depok ya emang Depok didesain untuk tempat tinggal. Iya, benar. Kalau itu gue setuju. Kalau yang dibilang didesain buat jadi tempat tinggal, iya gue setuju. Soalnya nggak ada jalur apapun selain jalur logistik. Kalau tempat gue jalurnya kan jalur tambang sama kebun sawit, Nah, kalau itu kan Bekasi pabrik. Tangerang Iya. sama. Iya. Tangerang kan lu mau ke pelabuhan, Hmm. ya kan kontainer lain-lain nah, Iya, makanya. iya. Kayak dah Depok aja lah. Gitu. Oh, gitu. Nah, selama gue di Depok kan tahun 2016. Pas abis wisuda lu ya? Iya. Sebelum 2015 malah gue di Depok tuh. sebelum wisuda ya? Iya, sebelum wisuda. Gue wisuda udah di Depok. Iya. Iya. Nah, gue nggak begitu tertarik mau kota Depok. Kenapa? Karena waktu itu gue pindahan pas emang ulang tahun kota Depok. Emang pas besok nih ya,
besok ulang tahun Kota Depok, nah gue mulai tertarik tuh. Coba baca sejarah gitu-gitu. Oh. Sejarah Kota Depok. Berarti lu beli di situ bukan karena murah, bukan karena lahannya gede. Bukan. Berarti emang karena emang pengen tinggal di situ. Iya. Pertama ya deket keluarga. Iya. Tau. Tapi Depok unik loh, Di. Itu unik kenapa? Dari lu tahu apa ya? Belanda Depok, istilah Belanda Depok. Tahu. Yang apa ya, 12 marga tuh. Nah, Siapa iya. ya, nama leluhurnya siapa ya namanya? Cornelis. Cornelis. Nah, kalau lu lewat itu tuh apa dari stasiun tuh? Iya, kalau iya, lu iya, diarahin tuh ke Jalan Pemuda, Iya, kan ada rumah sakit. putih. Yang Rumah- warna putih. Rumah sakit tuh. Iya. Nah, tuh gua nggak tahu tuh kantornya apa rumahnya, setahu gue tuh kantornya. Jadi tuh jadi titik nol Kota Depok tuh. Iya, yang sekarang kosong kan? Iya. Iya, tahu. Sebelah Rumah kanan. Sakit Harapan Depok dah. Iya. Ntar lu kasih lihat fotonya. Iya. Nah, tuh Bangunan yang aslinya sebelah kanan kan? Yang semuanya kayak satu bangunan asli semua dah. Oh, Nggak ada yang dari kardus. bangsat. Kalau dari kardus mah bukan Depok, Bob. Kolong tol. Kayak gitu. Oh. Enggak tuh, dia awalnya waktu VOC kemari. Iya. Gua agak kontek nih. Jadi tuh abad ke-17 tuh Cornelis Castellin tuh dia dipindahin sama VOC buat Castellane. Castellin. Iya. Bahasa Belanda sih. Iya. Lu benerin dah ya. Iya. Jadi dia dipindahin nih buat ngelola nih tanah nih. Hmm. Gitu. Tadi nah Enak ya bule, ngapling-ngaplingin aja ya. iya. Makanya kan ada itu. Apa yang meme itu? Apa? Ya kalau lu balik ke dunia, Hah? Lo ngapain? iya lu mau ngapain lu kapling-kaplingin Iya, gue mau tanah. ketemu Hongkong gue ngapling-ngaplingin tanah di Jakarta. Dia disuruh ngebangun wilayah Depok nih. Ah, Di Castellin nih, nah dia buka perkebunan kakao. coklat. Iya. Hmm. Nih podcastnya lebih ke pengetahuan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini Gue juga nggak tahu nih. Kakao, jeruk, ya kan, sama belimbing. Iya. Nah belimbing ini masih bertahan nih sampai sekarang nih, alhamdulillah nih. Kenapa jeruk sama kakaonya nggak bertahan? Ya. Karena bukan dataran tinggi. Depok dataran tinggi nih. Lu nih Red line. Redline anjing. Depok red line. Itu Coba dah lu ke KSU. KSU. Begini-begini jalanannya. iya flyover. Bukan anjing, masa ada. Proper KSU planton. mana sih? Ntar dah kalau ke GDC, gua anterin lewat situ Oh, dah lu pulang. oh yang pas kita pulang malam-malam. Ya kan ada jalan Iya, iya. gini Oh, nih. iya. Nah, tuh sebenarnya Depok nggak ada dataran yang ini, makanya gua males sepedahan di Depok. Oh iya, yang dari Tole Iskandar turun tuh itu aja gini Iya, kan, lu yang lihat kali Banda jembatan. ada, iya. Males gua sebenarnya kalau sepedahan di Depok karena kultur jalannya bukan Bukan buat olahraga, datar, iya, nggak kayak Jakarta. Iya. Balap. Nih, gue putus dulu nih sejarahnya nih. Iya. Kemarin kan wali kota Depok yang baru tuh, Iya. yang nggak mau disebutkan namanya. Penggantinya Pak Idris. Iya. Jadi dia ini sama Deddy Mulyadi pas acara pembukaan kayak mau ulang tahun Depok nih ada serangkaian acara. Iya. Dia kan ngebuka tuh. Ah. Dia bikin sambut penutupnya dia mau buka apa namanya CFD di Margonda. Hah? Di di Jalan Tahu. Margonda. CFD. Iya, kalau Margonda dijadiin jalan CFD. Hmm. Alternatifnya lewat mana? Nah, tuh banyak yang komen di IG begitu tuh. Ya kan? Iya. Tapi lu nggak usah pikirin namanya CFD ya ditutup. Enggak, iya. Sekarang gini, misal nih, kucing lu mau lahiran. Banyak jalannya sebenarnya. Asal ya kayak jalan-jalan perumahan-perumahan banyak. Lu lewat Kelapa Dua antar nongol di situ bisa, lu lewat Sawangan nongol di situ bisa. Gitu. Dari emang titik CFD-nya dari mana ke mana? Ya dari mulai Jalan Kartini tuh Ah. sampai UI kan tuh udah Jalan Margonda tuh sepanjang itu. Oh, berarti Kayak dari Sudirman Blok M ke Monas. itu, Monas. Ya cuman kan kalau untuk ya kita tahu ya banyak jalan gede tuh dari Asia Afrika. Terus kalau lewat sebelah sononya Kuningan. Gue nggak mikir gitunya ya. Ya kalau CFD tutup gitu maksud gue. Iya, Cuma betul. kantong parkirnya udah memadai belum? Oh iya. Iya di sono kan gedung bertingkat-tingkat lapangan Iya. parkirnya ya kan. Nah di Depok kan enggak. Kedua pilihan tepat emang kalau Margonda mah.
Karena yang jalannya datar Margonda doang. Iya. Masa lu CFD naik Di turunan, Juanda. naik turunan. Nggak, cuman gini Bob, maksud gue jalan dari misalnya mau ke Jakarta, misalnya ada Yeah. urgensi orang Depok Yeah. mau ke Jakarta. Iya. Kalau kita kan taunya keluarnya tuh lewat flyover UI. UI. Tet, Lenteng Dari Agung. dari Depok sampai ke setelah flyover UI itu ada jalan. Ada, lu lewat Kelapa 2. Oh. Jalan akses UI, Jalan Raya Bogor bisa. Oh, kayak yang kalau dari Jakarta belok kiri ya? Kalau dari Iya, arah iya, Lenteng iya, Agung belok iya, kiri belok tuh. kiri, betul. Yang sebelum patung burung. Betul, iya. Oh. Belok kiri itu kan Kelapa 2 bisa. Oh, lewat gitu. Jalan Raya Bogor bisa. Lewat rumahnya dia bisa, Jakakarsa. Iya. Lewat Kalau Tanah Jakarta Baru. kan sebelakang. Iya, lewat Tanah Iya. Baru bisa. Terus ada yang mikir, nah, buat toko-toko gue buka di situ, Jalan Margonda. Lah, gue mau kerja gimana nih? Nah, iya itu gimana? Ya kan? Lah, makanya gue bilang butuh kantong parkirnya. Kantong parkirnya disiapin lah. Buat para pekerja yang itu atau enggak, ya tokonya bukanya setelah CFD. Misal supaya nggak ngeganggu semua stakeholder yang ada di situ. Iya. Ada nggak alternatif lain selain Margonda yang bisa dijadiin buat CFD? Menurut lu deh sebagai warga aja. Kagak ada. Merdeka? Merdeka Kampung. CFD kan jalan ini, jalan Ya gede. nggak harus sebenarnya. Maksud gue gini kan, Merdeka lumayan panjang tuh. Ya nggak ngefek. Dari nggak ada CFD juga mobil kagak ada yang lewat situ, jarang. Enggak, lalu kebutuhan CFD itu sebenarnya buat olahraga atau buat ngurangin polusi sih. Ngurangin polusi lah. Yang aslinya gitu kan, makanya dulu Iya. disebutnya hari bebas kendaraan Iya, bermotor kan. iya. Tapi sekarang berubah nggak kulturnya? Ya kan CFD. karena jalanan kosong ya dipakai lah buat olahraga. Gitu. Sebenarnya kan Berarti kalau buat tujuan aslinya emang lebih pantas di Margonda gitu. iya, jalanannya rata, Iya, gitu, lega. ya kan? Ya kalau masalah toko pertokoan, ya lu tinggal atur jam kerjanya aja sama karyawan dan pemilik toko. Ini ada CFD nih Minggu, udah lu buka dari jam 6 tapi lu tutupnya jam 5 gitu, jam 5 sore, tadinya jam 9 malam gitu. Karena bukanya lebih dulu buat ngundang pembeli yang CFD nih gitu, diatur. Atau Sebenarnya mungkin kan bisa. bukanya setelah CFD kelar. Nah, tapi ntar tutupnya lebih malam atau apa gitu. Yang penting kan jam kerjanya segini jam. Sebenarnya Gitu. gampang. Sebelum CFT mulai lu udah masuk jam 5 pagi Iya. gitu. Bisa sebenarnya mah. Nggak usah lu pikirin gitu. Yang gue jadi pikiran nih kantong parkirnya nih. Oh iya sih. Orang kan nggak mungkin lari dari rumah ke Margonda. Iya, apalagi Pasti kalau bawa larinya motor. dari Bogor. Nah iya, ya kan? Lagi bawa motor, bawa Iya. mobil. Nah, gitu. Harus dipikirin nih, Pak Wali Kota yang namanya nggak mau disebutkan gitu. Kenapa dah nggak mau disebutkan? Pak gua Ya kayak aja, bukan nggak mau tuh nggak bisa. Sufyan Suri, Pak Sufyan Suri. Ini masukan Pak Sufyan Suri. Ntar lu bisa jadi potongan nih buat Iya. masukan gitu. Selain itu, yang gue mau tanyain soal CFD tuh, misalnya nih, selama ini kan orang-orang Depok, orang Citayam, Iya. CFD-nya di Sudirman. Iya. Menurut lo dengan ada CFD Margonda bisa ngurangin orang yang ke Sudirman nggak? Bisa lah. Ntar bakal, gue yakin nggak 100% sih. Emang gue yakin bakal ada tren baru. Ntar di CFD Margonda nih. Tren baru ada pecut-pecut, dar gitu di jalan. Udah lumping. Iya, udah lumping. Tahu jual obat bisa jadi. Iya keserupan, pocong hilang udah dibungkus. Iya kan di Kalimalang ya, iya masih sering ada nih. Iya. Di Bambu Kuning Gue juga. bukannya nggak mau nonton, gue ngeri ada copet aja. Tuh kan dikenali gitu ya, dempet aja, copet. Lah itu dia dapat untungnya dari situ. Iya, iya. Copet itu ya orang-orang mereka iya. Gue makin males mau nonton. Iya. Duh. Makanya ya gue sangat mendukung sih kalau ada CFD di situ. Karena dulu CFD katanya ada di Juanda. Nah iya, maksud gue kenapa nggak di Juanda kan? Kalau Makanya kan Juanda tuh ada pasar kaget ya. Iya, terus juga kan nggak ada pertokoan, maksudnya ya pertokoan ada cuman nggak
nggak Iya, sebanyak di iya. Margo dan sampingnya kali, jadi Iya. aman kayak BKT. Nah, masalahnya di situ banyak perumahan. Oh. Ya masa lo keluar rumah udah langsung CFD? Iya sih, iya juga. Lo jangankan nyari jalan alternatif, keluar rumah aja udah nggak bisa. Iya. Gitu. Iya, oh iya, benar. Makanya ya mungkin dibatalinnya begitu. Tapi Waktu ini bakal dijadiin nih yang di Margo. Apa masih wacana? bakal diuji coba. Oh. Kemarin kan apa namanya plat nomor ganjil genap nggak jadi. Kenapa emang? Nggak ada Itu- yang punya mobil 2? Plat ganjil genapnya Sabtu Minggu. Ya, kagak ngefek dong. Bukan. Sabtu Minggu orang pengen jalan-jalan ya masa dilarang. Iya, maksud gue nggak ngefek juga. Sedangkan kan orang pengennya jalanan lancar pas pulang kerja mau berangkat kerja. Ganjil genap kan gitu di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Lu lihatnya di Depok. Di Depok kan hari kerja malah lancar. Oh gitu. Iya ya Sabtu Minggu orang mau jalan-jalan masa lo larang? Oh, gue baru tahu nih kalau hari kerja lancar. Ya nggak begitu lancar, cuma nggak sepadat Nggak se- Jakarta iya, lah. iya, gitu. nggak sepadat hari weekendnya deh Iya. kalau di Depok. Wah kalau weekendnya mah gue keluar rumah nggak Iya sih, tadi aja siang gue berangkat ke rumah Iya, lu, Masya bener Allah. dah. Keluar rumah, makanya kan dulu ada tuh kalau lu mau ke Margonda tuh sempet tuh viral tuh orang mau ke Margonda lewat jalan tikus gitu. Iya, iya. Akhirnya kan sama warga Diusir. Ditutup. ditutup sekarang karena ya macet. Iya. Wah kalau Depok mah Sabtu Minggu jangan ngomong dah lu. Parah. Macetnya makanya. Iya. Iya. Balik. Bener. Hah? Awan. Nah, gue dulu sempat pengen ngontrak Di mana? di dekat belakang Hermina. Hermina mana? Hermina rumah sakit Iya tahu Hermina rusak cuma di sebelah mana? Ya kalau lu mau ke rumah gua tuh keluar Jalan Pemuda belok kanan. Yang ada depan Kapura. depan inian. Belok kiri. Depan bukan yang depan Depok Baru. Bukan depan Stadela ya? Enggak, bukan. Ada Hermina. Lu kalau lewat jalan yang banyak gereja-gereja Ah. kan keluar tuh. Iya. Nah, tuh belok kiri. Oh, iya. Nah, tuh ada Hermina. Iya, tahu ingat. Iya. Nah, sekitaran situ tuh banyak gereja tuh di. Lu mau pindah ke situ? Bukan, Biar pengen dekat ke di gereja. bawah. Jadi kalau Minggu Lu sekolah kalau Minggu. Kalau Jumatan. Siapa tahu. enggak cuma kayak daerahnya aduh anyep banget. Anyepnya mana? Ya gue bikin masjid ya. Itu tuh di Depok dulu emang orang Depok Kristen semua. Yang gara-gara bule tadi. Iya, si Castellan Castellan tadi. ini. Jadi orang Depok nih, dia bawa budak-budak nih dari Jawa, Ah, ya kan, buat ke Depok ngolah tanah-tanah nih. buat ngapling-ngaplingin tuh 12 Iya, budak itu buat tuh. jadi- 12 kan nih? Enggak, Berapa sih? budaknya banyak lah. Cuma 12, satu truk gitu bawa, bawa ya kan. Terus? Nah bikin lah permukiman dekat situ. Nah 12 nih keturunan apa murid kalau nggak salah yang dipercaya sama Castellan. Oh, jadi pengen kayak Nabi Isa gitu ya, muridnya 12. Ya gua nggak ngomong gitu sih. Ya siapa tahu Bang ya. Di Alkitab gitu kan. Iya. Tuh, muridnya 12. Oh Iya. bener kan? Nah jadi tuh di situ dia dikasih kepercayaan, misal si ini megang sini, ini Ah. megang sini, ini megang sini, dikasih kepercayaan. Jadi 12 marga Oh, itu 12 marga pertama yang tinggal di Depok. menguasai Makanya lu Depok. sekitaran situ tuh emang itu banyak bangunan sejarah sama apa namanya sama ya orang Kristen tinggal di situ semua. Itu nggak pengen dibikin jadi distrik tua Depok gitu, Bob. Harusnya ya. Kayak kota tua di Jakarta gitu. Makanya gue bingung ya sama pemerintah Depok nih. Kenapa nggak bikin bangunan-bangunan bersejarah nih nggak Nggak di blow up. pugar gitu. Iya. Iya. Ada yang sekolah tuh dekat rumah sakit yang tadi gue bilang titik Iya, nol iya. Depok tuh. Iya, iya, iya. Rumah sakit Harapan tuh kan ada tugu titik nol tuh. Emang gue belum baca, coba data cari. Nah tuh ada sekolahan yang lagi direnov. Nah tuh dipertahanin tuh bangunan Sekolahannya? tuanya, iya, Ah. alhamdulillahnya. Ibaratnya kalau lo bangun dengan model sekarang, bahan sekarang tapi modelnya ngikutin zaman Iya, Belanda. Kayak apa? Ya? Gedung Filateli sekarang jadi apa itu? Pasar Baru. Oh yang tempat dugem.
Pos blok. Pos blok. Pos Oh, blok. pos blok yang depan kantor pos. Kantor posnya. Iya, kantor pos pertama kan? Iya. Iya. Nah, itu kan diolah, bukan diolah ya. Dialih fungsi jadi tempat nongkrong. Iya. Ya, tapi bangunan lamanya masih ada. Masih ada. Ini tetap jadi sekolah sih kayaknya, gue nggak tahu. Emang gue sayang tuh rumah sakit nih. Nah, rumah si Castellin ini jadi kafe. Sayang ya. Lah nggak apa-apa Tapi dong. dipertahanin sih bentuknya. Justru kalau ada yang ngurus, ada yang nyewa gitu, jadi ada yang ngurus. Enggak, katanya masih keturunan. Masih turunan. Katanya. Oh, Oke. warisan. Hah? Warisan. Kayaknya mulai gue deketin juga. Anjing. Gue nyari orang yang punya warisan aja. Aduh, gue was-was nih, gue anak tunggal. Masa gue makan temen sendiri? Oh, lu aja reja gitu. PA. Tapi itu masih ada gak sih keturunan-keturunannya? Masih. Maksud gue gini, dia nggak bikin perkumpulan apa gitu. Perkumpulan. Nah, ngumpulnya di situ Jalan Pemuda. Itu kan ada gereja tuh, gereja pertama tuh di Tiap Depok. Natal gitu deh, kumpul tuh sekeluarga tuh gede gitu. Tiap hari. Lu tiap hari? Ah. Nggak ada kerjaan? Ya kan ngumpul itu kerjaan. Lu kira emang ngumpul ngapain? Lu kira ngumpul bercanda? Kerja dia. Lah kita ngumpul bercanda. Nah, di sekolahan yang samping gereja ada sekolahan tuh. Ntar gue kasih lihat dah dari Google Street. Iya. Nah, itu sekolah pertama di Depok, sampingnya juga Oh. kita di situ. Nah, mereka kumpulnya di sekolahan tuh. Aira sekolah situ. Kebetulan itu bukan STI. Ya. Sekolah SDIT lah. Nggak, di situ emang penuh. Nah, gue lupa nih. Apa? Peninggalan yang gue sayang banget tuh di Depok tuh. Apaan? Kalau lu keluar stasiun Stasiun Depok, Depok Lama. Lama. Hah? Depok, lu belok kiri jalan raya kan, Pom bensin. lurus, Iya. terus lu mau masuk Jalan Pemuda belok kanan. Kanan, kan lampu merah. Tapi pas di nggak lampu merah, sebelum lampu merah. Oh, Bukan sebelum lampu lampu merah. merahnya. Yang pokoknya belok kanan Jalan Pemuda. Oh, Lewat situ. iya lewat Puskesmas, itu. Puskesmas. Iya, tahu. Nah, sebelum belok tuh ada tiang listrik tuh. Nah, itu peninggalannya. Tiang listrik peninggalan Belanda tuh. Bedanya apaan? Cakep di ornamennya. Dan tuh sayang banget, aduh. Nggak diperbagus. Ntar kalau kita pulang lewat situ gua kasih unjuk. Enggak, urgensinya apa? Maksud gue, lu mau jadiin apa kalau lu jadi wali kota? Jadi tunggulah peninggalan Belanda lah. Dia- Gua bagusin, gua cat, bukan Dia cat ya. di pinggir trotoar gini. Ntar lu lihat dah. Enggak, lo referensinya apa mau ngehias tiang listrik? Maksud gue mau ngeblow up tiang listrik. Dia beda sendiri bentuknya, zaman Belanda. Ah. Jadi ya lu lihat sendiri pun nih, Ada ceritanya nggak tuh tiang listrik? ya, pasti ada, cuma gua nggak tahu. Ibaratnya gini ya, lu harus menonjolkan sesuatu yang ini zaman Belanda loh, ini zaman dulu loh. Gak usah lu bikin-bikin modern, gak usah gitu maksud gua. Oh, ini cuman ya kita benerin yang udah ditinggalin aja nih. Ya, Gitu. bisa lo kacain atau lo iniin gitu. Misal- Kayak di apa ya, kayak di lo kalau mau ke arah-arah Beji apa ya? Oh. Nah, gue lupa Beji apa arah mana. Kan ada tuh gong si bolong tuh. Kalau mau ke rumah Oh, dia iya, lewat gua jalan tahu. belakang. Iya, gua tahu, Nah, gua tuh tahu. bisa dikacain padahal kan gongnya bukan gong Iya. asli. Ini kan asli loh. Oh, coba lihat. Iya, maksud gua. Oh, nih, Mana? kayak antena. Iya. Iya. Oh, gitu. Cakep dah. Ada burungnya, bentuk burungnya. Kalau nggak salah, cakep dah. Apa lagi yang kayak gitu-gitu, gue penasaran. Di Depok, Ah, Jembatan Panus. sebelah mana? Ya lu kalau lu lewat jembatan, Oh, bawahnya ada nih. yang kalinya suka nyangkut sampah banyak. Gue komenin di Oh. Info Depok, di up ke Supian Suri, wali kotanya. Tapi belum dikerjain. Dikerjain besoknya. Cuma alasannya nggak maksimal karena harus banyak tenaga kerja, harus pakai alat berat. Itu kan jembatan Panus ya, melegenda gitu loh maksud gue ya. Iya, kayak di kampung kita jembatan cincin. Iya ya kan? Iya. Jembatan pertama, akses pertama penghubung Depok Timur sama Depok, lupa gua, Depok 1, Depok 2 lah ibaratnya gitu ya, iya, penghubung nih. Iya. Jembatan Panus nih. Cuma kan strukturnya lu harus bekerja keras
sama derasnya sungai terus Sampah. dihantam sampah. Iya. Cuma gara-gara gitu kan, aduh. Iya sih, iya Iya, bener. Gue juga maksud gua kayak- waktu yang gue kemarin sama dia ngomongin jembatan di kampung gue di Jatinangor. Di Jatinangor di Sumedang. Oh, jadi Nangor. Nah, itu jembatan cincin tuh. Tuh, iya. Di kampung gue itu. Bawah sungai. Bawahnya Atau sawah. tebing? Oh. Jadi dulu itu tuh buat kereta api Oh, jembatan nih. jembatannya. Buat nyebrang kereta api. Iya. Oh. Jadi dari buat ngangkut barang apa namanya? Pertanian dari Jawa Barat ke Jakarta. Nah, cuma karena dibikin jalur baru, akhirnya jalur itu nggak dipakai-pakai Sama lagi. kayak jembatan Panus. Nah, kayak gitu tuh. Nah, gue juga pengennya itu dibenerin. Tapi kan yang jembatan di Kampung Lontung nggak ada yang meresahkan bakal terjadi rubuh, paham nggak lo? Ya ada aja Bob, orang kagak diurus. Iya sih, cuman ini kan kayak ya lu ratusan bambu. Ya mah, Keretanya lewat. Nah, itu zaman dulunya tuh ada kereta itu kayak gitu. berarti masih ada rel dong. Kayaknya relnya mendem, kayaknya. Iya. Iya, makanya tuh kan? kalau dihidupin lagi cakep Sayang. banget. Iya, makanya gue bilang. Kalau jembatan iya gue setuju, yang listrik gue. Iya. Kayak gue gini, kalau di situnya jangan deh. Kayak lu mesti bikin di tengah-tengah di lampu merah Margonda tuh di perempatan, lu bikin buletan. Taruh tiang listriknya di situ. Iya, ibarat gue difugar lah gitu, Iya. biar orang tahu. Kalau di ya gong pinggir- si bolong aja, lu, aduh gue daerahnya apa, pokoknya tahu lah. Dia kan bikin flyover tuh, Iya, bawahnya. iya. Ya gue pernah lihat gongnya. Bawahnya kan buat tol. Iya. Nah itu kan sempat dipindah, kayak jam di Sarinah, Iya. ya kan di depan Bank Bangkok, dulu, Iya. ya kan. Nah jamnya kan sekarang lagi dipindahin dulu nih sampai Iya. LRT, jadi tetap di situ. Iya. Nah gong si bolong aja bisa begitu, maksud Iya. gua gitu. Kenapa nih ada benang layangan Iya sih. nyangkut nih, aduh. Kayak kalau menurut gue mendingan dibikin entah mungkin di alun-alun Depok. Nah iya, Tapi jangan di pinggir jalannya juga. iya di iniin lah ya. Iya. Sedangkan kan gong si bolong itu cuma kepercayaan, cerita mulut ke mulut, cerita mitos. Oh. Jadi cerita itu gongnya bunyi sendiri gitu. Iya sih ya. Harusnya yang ada ceritanya. Yang asli gitu. Iya, yang benar gitu maksud gua. Ya. Nah, Enggak tuh, gue mau nanya apa ya? Lo mau ngomong apa? kan Depok tuh ternyata bener ada singkatan. Tapi kalau Oh. menurut Jawa Barat, kan ini bagian dari Jawa Barat ya. Ah, Depok tuh Padepokan. Padepokan, tempat sebenarnya. orang buat mukim. Nah, sebenarnya tuh Depok tuh nama singkatan. Iya yang ini kan organisasi Kristen pertama kan? Iya. Bahasa Belandanya lagi. Bacain di. Enggak, udah lo lihat aja di layar, gue juga Iya, De Eerste Protestant Organisatie van Christen. Kristenen. Iya, Kristenen, yang berarti organisasi Kristen Protestan pertama. Disingkatnya Depok. Keren ya? Keren. Makanya, kepikiran ya. Ya, iya sih. Nah, dulu Nggak tuh yang bikin siapa? Organisasinya? lah itu Si 12 Castellan tadi? harga itu, iya. Bukan Castellane. Ya Castellannya Menyetujui. iya. Oh. Jadi itu yang 12 marga ini yang bikin organisasi ento. Oh, religius ya orang Belanda dulu ya. Lah emang iyalah. Tapi tadi kan gue nanya masih ada. Masih. Berarti dia Nah itu yang bikin tuh kan masih berjalan. bikin apaan? Ya organisasi itu masih berjalan sampai sekarang. Oh, nggak maksud gue gini. Kalau marga, berarti kan ada orang yang belakangnya pakai nama entu. Kayak orang Batak, namanya Siahaan, punya anak Siahaan juga. Iya. Berarti tuh cicit-cicitnya sampai sekarang masih pakai nama 12 orang tuh. Masih. Siapa aja? Nih, ada Bacas. Terus Ah. ada Ishak, Jonathan, Jacob, Reja. Reja Jacob. Jacob anjing. Ada, iya, Jacob, Joseph, Lawrence, ada Lander. Tolens. Tolens. Sudira. Nah, di Jawa Sudira. sendiri tuh. Iya ya. Ada Samuel dan Zadok. Ini kayak temennya Iya, temennya siapa Idris. Idris namanya? Bakas. Tapi bener orang Depok kan? Nah iya. Kayak kita mesti undang dia dah.
Mesti Undang ya? Iya, temen nih. Kali bisa. Temen lu anak IKJ juga? Akur nggak? Akur nggak? Teman di Bekasi. Akur nggak? Nah udah. Sampai tuh. sekarang masih main? Oh, di jarang banget. Tapi bule? Enggak. Enggak, cuman tinggi gede sih. Oh, ada DNA-nya. Iya. Enggak nih, Atu kok namanya Jawa, Bob? Sudira. Iya. Di Belanda kan juga orang Jawa. Hah? Ada orang Jawa juga di Belanda. Iya, goblok. Cuma orang sini dibawa ke sono. Enggak, maksud gue, berarti dia kan bukan keturunan nih. Iya, tapi ini kalau gue menurut Apa gue ya, jangan-jangan dia keturunan dari keluarga cewek misalnya? enggak. Jadi ini gue masih simpang siur atau gue yang nggak tahu gitu. Ini emang keturunannya si Cornelis Castellin ini, apa ini lu cuman dikasih, diangkat, dibaptis. Si Tapi kalau Sudira gue ini baca nih? semuanya, Oh, 12 semuanya? orang ini. Oh. Jadi gue lebih percaya nih nama baptisnya, gitu. Oh. Bukan nama keturunan. Tapi kalau nama baptis harus dari nama-nama yang ada di Alkitab, Bob. Emang iya? Tapi kan Sudira nggak ada di Alkitab. Mana ada Sudira di Alkitab lo? Ya iya aja. Dari Yosef, Samuel. Ada. Terus kan? di Alkitab siapa lagi? Moses, Nah, Noah, ada. Sudira. Nggak ada, Sulaiman ada. Ya mungkin tuh budak satu. Nah, itu gue penasaran itu tuh. Ya mungkin kita cari biografinya kan. Iya, boleh, Iya kan, ya? boleh. Lebih mantep ya kan? Wah, lucu juga ya. Iya. Makanya Depok penuh misteri, kota penuh misteri, bener dah. Kalau gue bilang. Kebawa-bawa dari Bogor kali ya? Kebawa-bawa dari Bogor kali ya? Nah. Bogor kan banyak legenda-legenda tuh. Iya. Cuman tuh Bogor dulu dianggap terlalu jauh di Pusat kotanya. buat orang VOC yang ada di Batavia. Oh. Nah, makanya dia mau ngembangin Depok sebagai kota Penunjang DKI, penunjang. bukan. Apa? Ya, salah satunya penunjang Batavia. Sama buat kota hiburan, transit lah. Kalau lu mau ke Bogor. Karena dulu belum ada KRL. Iya, orang naik kuda nih. Iya. Ke pasar Minggu, Iya. capek lah berhentinya lah. Iya. Kudanya juga deh. Oh, iya. Baru Udah sampai ileran tuh Lenteng. kuda tuh. Pingsan kayak di Bekasi. Iya. Anjing Kudanya pingsan. Tadi bermalam lah di Depok. Oh, gitu. Makanya tuh dulu. Nah, kalau lo lewat Jalan Pemuda lagi, Oh. ada villa. Ini pemuda nih kayaknya pusat kotanya dulu di situ ya. Betul. Oh. Stasiun Depok. Pusat kotanya. Sampai ya pokoknya peradabannya dekat Jalan Pemuda lah situ. Nih, kan stasiun Depok. Berarti stasiun Depok dibangunnya sama Belanda apa sama pemerintah Jawa Barat? Belanda lah. Lebih dulu stasiun Depok daripada Depok Baru. Iya, bukan masalah bandingin sama Depok Baru, maksud gue kayak Jatinegara, kota, Ya kan Belanda. Tanah Abang kan yang bangun Belanda tuh. Iya kan? Nah, Depok yang bangun Belanda atau udah kesini-sini yang bangun pemerintah kita? Akhir-akhir kita. Maksud gue masih Belanda tapi di akhir Indonesia ini gitu. Pas Indonesia mau merdeka. Iya. Stasiunnya. Oh gitu. Modern. Iya. Malah gue nggak kaget kalau lo lihat stasiun Depok modern begitu. Soalnya kalau memang misalnya berarti gini kan ciri-ciri Nih, sekarang gini, lu masuk stasiun nih, stasiun Iya. Depok ya. Iya. Lu sama Palmerah. Beda kan? Palmerah yang bangun Belanda. Tapi beda kan? Beda. Nah, lu lebih percaya mana yang bangun Belanda, Depok apa Palmerah? Palmerah. Gue lebih percaya Depok. Kenapa emang? Karena cuma peron sama rel doang udah. Kagak ada stasiunnya. Lo enggak dong. Bangunan stasiun versi Belanda itu awalnya bangunannya di sebelah kanan stasiun, di sebelah kanan rel. Rata-rata tuh yang dari arah Tanah Abang sampai ke Rangkas Bitung, bangunan aslinya itu sebelah kanan semua. Kalau lo lihat Palmerah, itu bangunan asli stasiun Dari yang arah dibikin mana Belanda. kan? Dari arah Tanah Abang. Ada Tanah Abang. Mau ke arah rumah gue nih. ke arah rumah lu. Iya. Eh, Stasiun Palmerah, bangunan Belandanya itu ada di sebelah kanan. Kayak Cisauk. Kayak Cisauk, Kebayoran.
Sudimara. Itu bangunan asli Belandanya sebelah kanan. Nggak tahu kan? Parung Panjang juga dulu gitu. Cuman yang Parung Panjang bangunan yang Belandanya. Kalau dari tanah abang ke rumah lo gini deh, madepnya gini. Iya, di gue nih. Iya lo. Di gue bangunan asli Belandanya. Palmera di kiri. Lu pulang lu mah. Bukan berangkat ke rumah gue. Kanan. Kanan ya? Kanan. Oh, kanan. Cuman sekarang digedein di atas. Jadi seolah-olah stasiunnya gede. Padahal tuh bangunan Belandanya di kanan. Palmera sama Kebayoran tuh masih ada. Nah, kalau dari arah Jakarta ke Bogor, Depok di mana? Kiri Ya iya, dari Jakarta ke Bogor kiri. stasiunnya. Sama nggak dari Kiri. rumah lu ke dari Tanah Abang ke rumah lu arahnya? Enggak, kanan. Gitu. Nah itu makanya gue Mungkin kalau stasiunnya enggak kali. makanya gue penasaran itu bangunan Belandanya yang mana kalau emang itu dibangun Belanda. Setahu gue sih tahun 1900-an, 900-an, 90-an masih udah kebangun tuh. Nah itu makanya gue penasarannya tuh apakah itu tapi anehnya tuh gini, biasanya orang Belanda tuh bikin kantor, bikin pemukiman itu nggak jauh dari stasiun yang udah dibangun, jadi dibangun stasiunnya dulu. Gue rasa bangunan Belanda dah, karena nih tahun 49 aja. Ya Tapi kan? yang mana nih bangunan Belandanya? Ya nggak ada bentuknya. Cuma ya mungkin kayak cuman ini peron udah gitu. Ya udah, yang penting bisa berhenti aja nih. Iya mungkin ya. Oh gitu. Iya, nggak yang megah kayak. Enggak, Palmera juga nggak megah. Iya, iya. Tapi kan ada pintu masuk gitu kan. Iya, iya. Iya, Ada mungkin kantor stasiunnya lah. Iya, ya ini mungkin cuma peron buat berhenti gitu doang kali. Soalnya kalau gue ngelihatnya tuh bangunan Belandanya udah nggak ada. Karena Cisok masih ada. Iya. nah, Tuh. gue yakin sih bangunan Belanda karena 1949 aja Depok jadi pusat otoritas Batavia. Sebenarnya kita ntar abis ini kita browsing Iya, ya. karena Kalau kan ada yang tahu aja komen. dia aja. pernah ditunjuk tuh jadi Residensis Omeleden van Batavia. No. Yang mana sih? Itu artinya apaan? Dia jadi pusat pemerintahan Batavia. Lah bukannya di Kota Tua. Ya, kan gue bilang Depok nih mau jadi kayak negara sendiri tadinya. Oh. Sempet ya, Dris ya? Iya. Jadi tuh si Cornelis tuh jabatannya bukan wali kota tapi presiden. Warganya 12 orang tuh. Warganya banyak. Gua kira warganya 12 orang. Kan gue bilang didatengin nih satu truk misal gitu buat jadi warganya. Anjir enak banget nyulik orang buat jadi rakyat. Gue juga bisa kalau kayak gitu. Dia jadinya tuh dia presiden sendiri, jabatannya di bukan wali kota, bukan gubernur, bukan apa ya, presiden. Berarti bentuknya republik tuh. Mungkin. Bukan kerajaan maksud gue. Iya, Kalau mungkin. kalau kerajaan kan dia ngangkat sendiri. Iya, ini kan ditunjuk nih sama Batavia nih. Dat, lu Kok bisa dia sekolah. ditunjuk tapi jadi negara sendiri anjir? Ya mungkin gede kali, bagus kali Depok. Apa mau jadi Termasuk negara ke- boneka kedua? Ya mungkin mau dipindah kali Batavia kalau diusir dari itu Jakarta. Dari apa? Dari Kuatu. Iya, Iya nggak kan? tahu sih. Bisa jadi. Iya sih, bisa jadi sih. Tapi gue searching balik ke 12 nama ya. Nah. Gue searching diambil dari Alkitab tadi. Hah? Gue dari searching loh. Sudira dia dari Alkitab. Enggak di 12 nama. Iya, ini mah nama Alkitab. Ambil dari kitab Injil. Iya, kalau ini mah dari nama. Sudira dari mana ya? Makanya kan dia tadi katanya itu. Kita siapa itu? Sudira Alkitab mana? Anjir. Jawa kali. Kitab Jawa Bisa kali. jadi. Kakawin negara Kertagama kali itu kitab itu. Kitab Majapahit. Ya begitu. Makanya gue udah mulai belajar nih. Yang gue kan kalau di Jakarta tuh lambangnya kan burung apa ya? Burung Elang elang bondol bondol, sama bawa salak. salak, condet. Nah, iya sebenarnya tuh Depok belimbing sama burung gagak. Dah. Kenapa? Kalau belimbing kan tadi tuh. Masih oke karena di sekitaran rumah gue masih ada nih. Pohon belimbing. Iya, masih Di rumah lumayan gue juga. lah, iya. Nah, burung gagaknya Iya, kenapa burung gagak? dulu banyak katanya. Ya, dulu Itachi, banyak. Itachi.
Itachi. Dulu banyak katanya burung gagak. Ya itu karena banyak doang. Bisa jadi di. Makanya lambang kota Depok ya bukan yang dulu ya, burung gagak sama belimbing. Maskot yang sekarang. Maskotnya. Kalau Jakarta kan masih tuh kayak dulu pernah dipakai di logonya Transjakarta. Nah iya. Tapi sekarang cuma belimbingnya doang nih yang terkenal. Burung Burung gagak. gagaknya malah kayak dihilangkan ya. Bukan kayak dihilangkan, menghilang sendiri kayaknya. Lah emang lang bondol juga udah jarang, tapi Nggak, masih jadi maksud gue ikon gitu. Menghilang dari ingatan orang bahwa dia tuh ikonnya Depok gitu. Nah iya, kenapa dihilangkan ya? Jadi enggak, jangan ngomongin kenapa dihilangkan dulu. Kenapa burung gagak? Maksud gue dari sekian banyak burung kan ada burung betet gitu Ya ya. mungkin dominannya dulu gagak. Ya enggak, maksudnya dia memilih itu kan berdasarkan filosofi dong. Iya. Iya kan? Filosofinya apa burung gagak? Apa karena dia salah satu ras burung paling pinter? Bisa jadi. Ya cuma kan setahu gue yang paling banyak ya itu yang jadiin maskot. Oh. Oh iya bisa. Iya, yang Kayak mungkin Thailand dulu ya? bisa ditemuin lagi terbang banyak burung gagak atau apa. Ini kenapa dihilangkan? Dulu sempet tuh di pintu masuk Margonda tuh kalau lo mau masuk Depok ada tugu belimbing 2, sekarang udah jadi diambil alih sama apa? Apartemen apa sih tuh ada yang baru. Sebelah mana? Kalau lo masuk tuh ada tangga penyeberangan bagus. Iya. Nah itu udah diambil. Tadinya tugu belimbing tadinya. Oh, itu yang Belimbing. dekat Pocin masih? Iya. Iya. Jembatan Pocin kan? Iya. Iya kan? Kalau nggak salah iya. Nah Oh. tuh tadinya tuh tugu belimbing. Oh iya itu kan apartemen yang itu kan Iya, di baru yang Pocin. coklat itu, Yang iya. nempel sama stasiun. Iya yang dekat-dekat stasiun Pocin. Nah maksud gua di zaman dulu aja belimbingnya masih Pertanin, dipertahanin. Kenapa burung gagaknya dihilangin. hilangin? Kan bisa burung gagak bawa belimbing kayak di Jakarta kan. Itu kan bawa Atau sama. burung gagak ketiban belimbing. Atau nggak burung gagak ngerujak belimbing. Kita nggak tahu. Atau nggak burung gagak bikin cap belimbing buat di Cap baju. Kayak kita kertakes dulu zaman kecil. Apa lagi? Banyak lagi gak cerita di Depok? Cerita-cerita kampret. Ini nih yang gue tunggu-tunggu nih. Anjing nih. Kocak nih, banyak kocaknya nih pasti nih. Kan ada tuh COVID. Oh iya, Ya kan kalau lu baca berita orang Depok. Iya. Dosen IKJ. Dosen tari, ya Dosen kan? tari di IKJ. ya kan, kampret ya. Iya. Gue udah tenang-tenang ya. 2019 kagak wah kuat nih pertahanan Indonesia Iya. nih. Main ke Kemang dia. Ketemu orang Jepang. Iya. Yuk Depok COVID pertama di Depok. Iya. Babi ngepet sampai berjilid-jilid. Dari 2008, 2014, 2021 tuh. Iya, 2021 ya? Iya, babi ngepet. Udah 4 tahun lalu tuh. Iya. Udah gede tuh babi. Tuh kan, lewat dah. Pause dulu apa gimana nih? Lanjut aja dah. Nggak kemari dia. Nah, Nggak, kalau gue bingungnya tuh udah 2021 nih. Ini kita udah melewati masa Covid nih. 2021. Tiba-tiba ada babi ngepet. dan itu udah jilid ketiga. Iya. Kok kagak Maksud belajar? gue, kok isunya masih kemakan gitu? Ya, makanya gue kadang bingung sama warga Depok. Paham nggak lu? Ini warga Depok nih, dominan kan, lu pindahan dong. Iya, orang pendatang. Kalau sekarang pendatang ya, Iya. yang pola pikirnya harusnya lebih maju. Modern Daripada- lah. Iya, daripada orang aslinya. Ah. Tapi lu kok malah ngikut ke oonan gitu loh. Masalahnya datangnya dari mana dulu? Gue nggak percaya kalau datangnya dari mana dulu. Karena rata-rata emang dari Jakarta. Oh. Gue percaya polanya. Iya sih. Gini nih, lu di Jakarta nih, Iya. nyebrang nggak di trotoar, di zebra cross, lu malu nggak? Malu lah. Lu pasti nyebrang di zebra cross. Iya. Karena lu di Jakarta, Iya. lu buang sampah tempat sampah. Iya.
ketika lu di Depok, dengan lu yang sendiri nih pindah ke Depok, Bodo amat. bodo amat, nyebrang aja, buang aja. Kenapa ya? Ya kayak orang sini ke luar negeri kan. Iya. Orang maksud gue gini. Kita punya kebiasaan asal aja nih buang sampah sembarangan nih. Iya. Ketika lo di orchard di Singapura, Iya. lo nggak mungkin nih ngerokok nih di jalan nih. Iya. Kenapa ya? Iya. Ya? Kayak lu di Jakarta nih, lu ngomongin tahayul. Tapi Jadi- giliran lu cerita di Depok tahayul. Lah iya juga ya. Iya. Gue juga begitu kemarin. Iya, kok jadi begitu? Iya, ketindian gua. Iya. Maksudnya, lo orang yang sama nih. Nah, Ya kan? Lu datang dari tempat yang sama, Ah. tapi lu bercerita di tempat yang berbeda. iya. Jadi begitu gitu mindset lu. Iya sih, bener juga Di sih. Jakarta lu harus naik angkot, naik busway di halte. Pas udah nyampe, turun nih dari KRL nih. Iya. Padahal lu dari Jakarta. Ah. Cet, di Jadi- tengah jalan, kok bisa? Lu sedangkan di Jakarta harus Di halte ngantri. Iya, di halte ngantri. Iya. Iya kan? Berarti kan bukan salah orangnya. Percaya berita begituan. Lingkungan. Iya gak sih? Ketika orang udah bersatu kan menjadi lingkungan baru nih. Nah, Itu kali tuh yang bikin tuh circle itu. kayak baru-baru ini air pump bocor di Jawa. Ah, Di Jawa bukan di di mana sih? India. Di Indonesia. Di India. Orang di Indonesia kok. Yang diminum kan? Dibilang air suci kan? Iya. India itu di Di India. Indonesia. Di Di kampung India. itu. Ya di India mungkin ada juga. Iya, gue liat yang di India. Nah, ya kayak gitu kan. Iya. Coba lu di Jakarta. Udah lu telepon PDAM. Iya. Ada kan? Oh, ada di Indo ada. Gue liat yang di India kemarin. Yang dipungutin. Iya, pakai gelas kayak gini, gelas kertas. Ya kan? Makanya emang berarti kan tuh tugas pemerintah. Kok tugas pemerintah? Ya iya dong, buat melogiskan pikiran. Iya enggak dong, Bob. Bukan tugas pemerintah lah, itu udah tugas Iya. masing-masing lah. Tapi kok dia bisa kalau lu bilang masing-masing di Jakarta? Iya berarti kan manusianya udah beda. Sama. Enggak, maksud gue dia bisa berubah gitu loh. Iya ya. Ya lu bawa aja pola pikir Jakarta lo ke Depok. Kan gitu doang. Iya. Ya berarti kan manusianya bukan pemerintahnya. Kok lu pas turun dari kereta jadi pribadi yang berbeda? Iya, maksud gue itu. Berarti kan manusianya bisa berubah ngikutin kultur di satu tempat kan. Ah. Gitu. Kayak lu bawa motor nih, Ah. ya kan, gober-geberan. Tapi ketika lu masuk komplek ABRI, pelan-pelan. Kalau perlu dituntun. Ngerti? Iya kan? Iya. Maksud gue berarti Iya. kan lu tinggal bawa aja pola pikir lo yang ketika lo lewat komplek ABRI tapi ke jalanan kayak gini. Iya. Gitu aja gak sih? Harusnya bisa kan? Iya. Nah. Berarti kan emang manusianya sendiri aja yang berubah udah. Terus kalau lu inget 2021 ada Imam Mahdi di Depok. Ngaku-ngaku anjing. Bangsat. Nah, dulu. Minta sumbangan kan? Iya. Iya, anjing. Imam Mahdi minta sumbangan. Password. Gile. Pokoknya aneh-aneh, Nenek Gayung lah. 2009 sempet tuh gue Iya. takut di Nenek Gayung. Oh, di sini ya? Awal mulai dari Kolor Ijo, dari Kalau Rijo mah sampai Jakarta, iya. Keranda Maya terbang Iya. di Depok. Iya. Aduh, aku bilang harus dibener pikirannya, harus dibenerin orang Depok. Enggak, sebenarnya lo cuman gini, orang Depok itu kan hari-harinya bolak-balik ke Jakarta nih. Artinya dia kan tiap hari merubah pola pikirnya dia yang dari kedepokannya itu jadi ke Jakartaan kan. Dia nge-switch pola pikirnya nih ketika sampai Jakarta. Harusnya ketika dia pulang lagi ke Depok udah pakai pola pikir Jakarta aja. Sampai di kereta deh, lu udah bomet gak mau kerjanya? Pas di kereta, lucu juga ya kalau ada Imam Mahdi. Di kereta pada mikir nih, iya ya, ada Nabi Musadek enak juga ya, gitu ya. Ini ada si Musadek naik kereta nih, jadi Nabi enak juga ya. Pas turun kereta, gue jadi Nabi aja. Jangan-jangan di perbatasan Lenteng Agung sama Depok ada portal gaib. Iya bisa aja, guru balas. Iya. Aku di Jakarta kayak terkekang nih, buang sampah harus tepatnya, Iya. nyebrang harus dijebrang. Enggak ngerasa terkekang, cuman
Oh di Jakarta. Cung, masuk Jakarta. Jadi buang sampah di tempatnya. Iya. Terus pas balik lagi ke gerbang Lenteng Agung, gerbang gaibnya Lenteng Agung, cung, jadi Depok lagi sembarangan gitu. Kayaknya nih buat manusia Depok. Iya berarti manusianya dong. Iya kan? Ya gue sih setuju buat itu, cuman aduh. Tapi sekarang udah mulai berkurang. Apaan ini? Gaib-gaibnya? Ya cerita-cerita begitu. Ah, Terakhir yang gue rasain deket rumah lingkungan saudara gue di Depok juga, itu tuyul. duit hilang. Iya. Terus? Oh nih lu cerita di episode yang mana? Ah, yang bahas setan kali. Iya. Iya, itu tuyul tuh. Dan gak terbukti sampai sekarang. Makanya kan gue bilang harus diumumin kalau naruh duit. Hah? Kalau lu naruh duit diumumin. Ini yang buat keluarga lo yang percaya tuyul nih. Di rumah. Iya, misalnya gini nih, ini lagi ngumpul nih, udah pada pulang kerja semua, udah di rumah nih. Ini duit gocap nih. Gue mau taruh di depan TV. Kalau emang ada tuyul berarti tar malam hilang. Udah pasang CCTV, siapa yang ngambil? Ya nggak berani lah. Nah nggak berani kan, berarti nggak ada tuyul. Berarti yang ngambil orang rumah. Udah ditaruh diselipin Al-Quran tuh. Iya. Hah? Iya makanya itu gue rasa tuh tuyul tuh diciptain supaya maling kerjanya lancar. Babi ngepet juga gitu, iya biar disalahin. Tapi ngepet jelas, akhirnya tuh Ustadz di babi kan. Itu kan cuma buat nuduh orang. Buat nuduh orang yang kerja di rumah. Iya. Iya. Beli babi dari Tangerang. Iya, sampai tuh ibu. Iya, saya. Iya. Di Facebook nih. Iya. Itu dia maksud gue. Alibi kayaknya itu. Jadi lu tertarik mau pindah ke Depok? Enggak. Setelah sepanjang sejarah Depok nih gue Enggak. jalanin. Macet gue males. Depok 26 tahun jadi kota. Oh iya baru ya? Baru 26 tahun. Oh iya kan dulunya Bogor. Iya. Iya. Kota Madya bukan kabupaten, Bob. Iya kabupaten. Ya Kabupaten Bogor kan. Kan Bogor Raya kan kayak telur ceplok. Tapi dia jadi kota Madya, tahu kan? Dia punya kecamatan sendiri, kelurahan sendiri. Enggak, Depoknya jadi Kota Madya. Mm-mm. Pas masih gabung Bogor itu kabupaten. Iya. Kabupaten kecamatan. Tapi Bogornya Bogor Betul, kabupaten. Iya. Terus dia jadi kota Madya pecah tuh. Iya. Punya berapa bagian? Kayak soalnya kan Bogor Raya tuh kan kayak telur ceplok. Kota Bogornya tuh bagian yang kuning, kabupatennya yang putih. Iya. Ya kan? Kalau lu lihat di peta kan gitu. Nah beda lagi tuh, zaman Belanda dia cuma punya 3 bagian. Apaan? Wedanan ya? Ya kecamatan. Wadana tuh camat. Oh. Bahasa Sunda. Dia punya Parung, terus Jonggol sama Cibinong. Iya. Tapi sekarang Jonggol udah dilepas. Emang iya? Iya. Kan Jonggol udah bukan Depok. Iya Bogor, gua kira dilepas dari Bogor Ya, anjir. Cibinong juga kan udah Parung yang masih Depok. Sama Oh iya, Parung masih Depok ya? masih. Iya, karena kan dia ikut wilayah Depok. Iya. Tapi pas gue pindah ke sini, ternyata banyak tempat yang oke-oke juga. Di mana ya? Tempat oke-oke nih apa nih? Ada kantor RCTI di situ. Nih kalau lo mau lari pagi, sebenarnya ada UI. Ya, itu mah udah tahu. Tapi emang enak banget sih. Yang gua nggak tahu. Yang lo nggak tahu, ada kolam berenang. Banyak. Aladin sampai tutup. Yang baru. Mana? Yang lu suka berenang? Tropicana. Yang lu suka berenang? Sekali doang sih begitu. Nggak tahu gue Tropicana sebelah mana? Ramayana. Tuh tempat berenang bagus menurut gua. Dia jadi konsepnya tuh konsep tropikal gitu. Terus? Terus ada Margonda, Duren apa ya? Kalibata, Montong, Musangking. Margando, Duren Margando. Hah? Sop Duren Margando. Kok kenapa dibalik? Kenapa dibalik? Margando. Enggak. Kenapa dibalik? Namanya ada. Eh. Ini kalau lu dari ITC stasiun Depok baru. Ya. Nah, itu pas tikungan tuh. Keluar dari stasiun. Iya, pas tikungan tuh ada tuh yang lampu-lampu gitu. Itu Oh tempat iya. duren. Iya. Tadinya ruko kecil tempat durennya. Gue datang masih kecil, sekarang udah wah. Gila, boleh banget. Kalau ke atas lempar ya? Ya, Oh. itu ada tuh di situ tuh. Itu tuh tempat hits tuh. Oke, terus sampai lagi.
ada ya alun-alun. Ya, Cuman biasa. Depok kebanyakan tempat-tempat makan. Iya, kalau gua tempat makan banyak gua akui iya Depok iya. Iya. Gitu. Jadi lu nggak bingung buat nongkrong sebenarnya. Hmm. Nah, kalau gue jadi wali kota nih, Ah, iya. Andai-andai aja, andai-andai. banyak wilayah yang berpotensi buat dijadiin tempat hits di Depok. Nggak cuma Margonda, dekat rumah gue pun jadi bisa berpotensi. Mana pertigaan Tole? Enggak, jalan raya itunya, Raden Salehnya. Buat jadiin apaan? Nih, di situ ada coklat impian dekat rumah sakit Hagea. Dan tuh rame banget tuh. Benar. Berarti itu udah bukan berpotensi, emang udah jadi. Berarti kan wilayahnya berpotensi. Kalau Iya. jadiin apa ya, ibaratnya- Destinasi wisata lah, destinasi Iya, buat main. Betul. Nah, kenapa nih kota Depok kurang berkembang? Nah, waktu itu kita bahas sama Mas Anjar. Yang mana? Yang di grup apa yang di? Di grup. Karena kan kota Depok kenapa nggak seberkembang nih Bekasi ya? Kenapa nggak berkembangnya Tangerang gitu maksud gua? Kalau sama Tangerang gua rasa masih sama deh. Ya oke ya. Cuma gua lihat kayak di Bekasi, Ah, lo papan iklannya udah pakai Videotron. yeah. Di Depok masih pakai banner. Kadang masih pakai ini kenapa gitu mas? Bob gini. Gue Gue investasi nggak masuk ke Depok, apa ada birokrasi yang lo tau gak? Gue kalau di rumah ya ngobrol sama bokap gue gini. Kapan ya Parung Panjang kayak Depok? Lu orang Depok, kapan ya orang Depok kayak Depok kayak Bekasi? Bekasi kok. Kapan Bekasi kayak Jakarta. Kayak BSD tuh. Makanya Kenapa kita selalu ngelihat rumput tetangga lebih hijau sih? bukan. Kan sama-sama daerah penunjang nih. Hmm. Sedangkan Depok termasuk 10 besar kota terbesar nih Iya. se-Indonesia. Ya kan? Metropolitan lah bisa dibilang. Tapi kok perkembangannya nggak sejauh kota-kota setara mereka gitu. Ya kalau lo bilang baru terbentuk 26 tahun, 26 ya. Ya kan? Itu nggak jadi alasan lah, kan sebelumnya lu jadi kota juga. Gue lupa waktu gubernur Jakarta siapa. Tadinya itu Jabodetabek mau dibikin pemerintahannya kayak IKN. Jadi Jokowi. bukan begini. Bukan PA Jokowi. Enggak nih jauh banget. Jadi Gibran yang megang. bukan PA, bukan sistem. Otoritas Jabodetabek. Nah, jadi tuh Jabodetabek ntar bakal jadi punya satu pemimpin yang setara menteri. Itu tadinya mau diterapkan. Iye, supaya kota-kota penunjang yang kayak lu bilang itu bener-bener bisa menunjang secara maksimal. Tapi nggak jadi. Ya itu emang mau yang gue bilang itu pas era Jokowi. Bukan merah Jokowi, ini udah lama banget wacananya. Udah sebelum Sutioso. Gubernur DKI itu mau bakal dijadiin setingkat menteri. Ya itu kayak Ali Sadikin yang gue bilang. Apa? Makanya dia milih Depok buat jadiin perumahan. Ya tapi kan dia nggak punya otorita ketika Depoknya udah berdiri dong. Cuman ini tuh bener-bener udah mau dibikin otorita sendiri nih Jabodetabek ini. Ya harusnya begitu. Iya. Cuman ya balik lagi ya dari apa kultur, Nah, ya kan geografis yang Depok kurang sebenarnya buat investasi besar masuk ke sini. kenapa kurangnya? Menurut lo kenapa? Ya pertama nggak menunjang ya secara apa ya? Lu mau kemana? Akses. Ya kan? Terus kedua geografisnya ya termasuk akses ya kurang. Menurut gua kayak ya lagi jangan terlalu banyak nanjak turunan gitu. Mending difokusin buat bikin perumahan yang proper aja nggak sih? Iya. Tapi perumahan pun nggak terbentuk. Makanya Kayak itu arahnya itu harusnya ke BSD. situ. Iya, harusnya arah pembangunannya kayak BSD, udah jadi perumahan aja. Kalau lo mau butuh hiburan ya udah ke Jakarta. Jadi di sini nggak usah ada hiburan. Nah, nggak usah ada perkantoran. Harusnya tata kotanya dibikin emang buat tempat tinggal. Balik lagi ke zaman rencana awal. Iya. Ya, itu.
Kecuali lo mau ngopi, mending datang ke sini. Nah, di salah satu tempat hits juga kan yang bakal jadi hits nih. Help me kopi. Nih. Nih Mantap kopi lu. coklat. Oh, coklat. Gue nggak bisa minum kopi. Takut mimpi. Goblok. Ini di jalan apa nih? Ini jalan apa sih? Jalan apa, Bang? Ntar biar kita Gue kasih lihat aja deh di layar kita deh. sebutin juga. Ya kan? Ini daerah Pancoran Mas. Ya, Cuman daerah gue lupa Pancoran. nama jalannya Jadi apaan. Gue tahu karena kontrakan gue deket sini. Ah, Jadi kalau lo jalan Nusantara, nah kalau lo dari Pasar Lo lihat sini dong. Lo lurus aja. ah. Ntar ketemu Alfa Media, gue parkir balik dong. Indomaret. Dekat sekolahan SMA. SMP 1. SMA apa SMP sih? SMA ya? SMA 1. Dekat SMA 1 lo belok kanan. Deket banget dari belokan. Betul. Kelihatan deh dari jalan raya. Pas lo belok kanan, nah tuh. Kelihatan lah warungnya biru muda. Iya. Jadi makasih nih buat temen lu. Iya, Siapa ya? Bang Jepri. Bang Gue juga punya temen namanya Bang Jepri. Iya, gue kan kenal. Iya. Anak Dia DKV ngasih juga. tempat kita, ya kan? Iya. Dan mantap kopinya kalau sore-sore kayak kita ngumpul. Sini lu lihat yang nih. Oh, lu sore-sore gue. Gua taruh sini biar lihat muka lo lah belok ke sono. Kan bisa dibelokin namanya. Ngapain kan nih udah ada yang Oh, langsung. Iya, sore-sore lu ngumpul di sini. Mantap dah. Lu kalau mau ngopi di sini. Belum ada makanan nih, Bang? Belum. Ya, semoga cepat ada. Cepet ada. Nah, Biasanya orang Depok temennya yang bikin kenyang. batu lo rebus. Jadi ini masukkan aja nih. Nah, kalau Nggak usah masukkan, pasti ada. pasti ada. Cuman belum aja karena ini baru buka banget. Oh, Ini kan baru buka apa ya? Februari ya? Baru ini buka masih ngejilat Februari. nih, Cep, nih. Iya, iya. Nippon. Nasi goreng, Bang, kalau ada. Sama nasi uduk kalau malam rame nih. Wah, anjir, di mana-mana. Nah, satu lagi nih. Apa? Dari Mayora. Satu lagi dari Mayora. Nih kalau di Depok nih susahnya berkembang nih. Karena nggak ada yang nih nyiram. Kalau bukan, kalau udah di satu titik udah orang Depok tuh. Maksudnya? Dia rasa enak di situ terus. Nggak bisa move on. Nggak bisa. Oh. Itu kesalahan orang Depok gitu. Nggak bisa ngasih peluang ke orang lain. Tapi gue juga gitu sih. Gue bukan orang Depok. Gue suka bolak-balik. Ada satu tempat yang gue pasti bolak-balik ke situ terus. Gimana ya ngomongin ya? Nggak gitu. Tapi lu kan pilihannya ada kan, masuk gitu. Ada di rumah. Ada kayak gini ya. Lu nih nasi goreng nih, Iya. ya kan? Lu udah nyobain yang nih. Nggak mau nyobain yang lain. Nggak mau nyobain yang Oh. Mungkin kudu dibikin viral kali. Betul. Ya udah berarti strategi marketing, bukan orangnya. Bukan orangnya juga gitu. Orangnya juga. Iya, gitu emang gitu. Oh. Orang Depok. Ya Jadi, udahlah. lu kalau mau jualan nasi goreng, lu harus naklukin si nasi goreng ini dulu nih. Oh. Ke orang-orang. Jadi gua buka usaha buat naklukin. Terima kasih Bang Jepri udah mampir. Udah mampir gitu. Kita yang Udah mampir. Thank you. Dadah.